Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Penyelenggara PPG dalam Jabatan Gelombang 2 tahun 2024 LPTK YN Ponorogo. Hari ini Selasa 28 Januari 2025. Saya Hendra Robi Wahyudi, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Widodaren 6 Kabupaten Ngawi. Mahasiswa PPG dalam Jabatan Gelombang 2 tahun 2024 LPTK IAIN Ponorogo. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 6 SDN Widodaren 6 dengan materi iman kepada Khodho dan Modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum masuk pembelajaran, sekarang Pak Indra absen dulu ya. Arsila Kirania, Hadir Pak. Atori Mustaqim, Hadir Pak. Kalista Dini Kurnia Putri, Hadir Pak. Cantika Hendria, Hadir Pak. Giovanni Artalita, Hadir Pak. Gracia Veronica, Hadir Pak. Ilham Saputra, Hadir Pak. Juan Markus Saputra, Hadir Pak. Nur Hidayah Al-Arifina, Hadir Pak. Putri Rahayu, Hadir Pak. Ramadan Bagus Wibowo, Hadir Pak. Riri Sarana Mulya, Hadir Pak. Akifah Hairawilda, Hadir Pak. Zaskia Nesa Octavian. Hadir Pak. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran kali ini, supaya kita diberi kemudahan, kelancaran dan juga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat dan juga barokah dari Allah. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Sabda mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya untuk kebiasaan kita kemarin hafalannya sampai surat apa? Al-Asr. Selanjutnya berarti At-Takasur. Ayo semuanya bareng-bareng dimulai dari ta'awudz dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawmaidin 'anil na'im. Sadaqallahul azim. Semoga hafalan kita semakin bertambah setiap harinya ya.
Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalis kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan untuk yang bertugas maju ke depan dan yang lainnya bisa untuk berdiri. Ayolah teman-teman kita mainkan Indonesia Jaka. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar kita lebih semangat, Pak Indra mau tepuknya dulu ya. Tepuk P5. Gojek, penguatan, profil, belajar Pancasila, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berkata mulia, berkepikiran kembali berkata mandiri, realistis dan menahan kritis. Semangat ya. Sebelum masuk pembelajaran hari ini, Pak Indra mau tanya dulu. Kira-kira ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu yang lalu? Masih? Kira-kira tentang apa ya? Ada yang ingat? Tentang surat Al-A'la. Nah, surat Al-A'la. Dalam surat Al-A'la itu ada pokok-pokoknya yang berisi tentang apa? Ada yang ingat? Ya, keesaan Allah. Terus apa lagi? Ya, kebesaran Allah. Apa lagi? Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Jadi semuanya ini adalah ciptaan Allah. Atas kebesaran Allah, dan Allah itu Maha Esa atau satu. Jadi hanya kepada Allah kita meminta segala sesuatu. Paham? Sekarang apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ketetapan Allah. Nah, ketetapan Allah dalam arti adalah iman kepada qadar dan qadar. Tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian qadar dan qadar. Yang kedua, siswa mampu memberikan contoh penerapan iman kepada qadar dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis takdir. Dan yang keempat, siswa mampu memberikan contoh jenis takdir dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, yang terakhir, siswa mampu menyebutkan hikmah beriman kepada takdir. Sebelum masuk ke situ, Pak Indra mau tanya dulu. Apa yang kamu ketahui tentang takdir? Ada yang sudah tahu? Angkat tangan, apa itu takdir? Takdir mubram dan takdir mu'alaf. Nah, itu contohnya, jenisnya takdir mubram dan takdir mu'alaf. Ada lagi yang Pak Indra tanya, apa itu takdir? Ini berhubungan nanti dengan qadar dan qadar. Takdir adalah ketetapan Allah. Yang kedua, jika kita sudah berusaha keras untuk meraih sesuatu, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan, apa yang kita lakukan? Seperti halnya kalian terus sudah setiap hari belajar
dengan sungguh-sungguh mengerjakan tugas, kalian ingin menjadi juara kelas ya tentunya. Tapi kenyataannya kalian masih mendapatkan ranking 2 atau ranking 3 atau belum mencapai tujuan. Nah, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Apa kalian akan menyerah atau kalian akan selalu berusaha lebih giat lagi? Nah, kalian harus berusaha lebih giat lagi. Selain usaha juga harus diiringi dengan berdoa. Dan yang ketiga, apakah takdir itu bisa dirubah? Bisa. Dengan cara apa? Dengan berikhtiar dan berdoa. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Pengertian qada. Qada adalah ketentuan Allah atau keputusan Allah yang ada sejak zaman azali atau sebelum manusia itu diciptakan. Nah, ketentuan Allah itu yang namanya qada itu tidak dapat dirubah. Seperti halnya apa? Kapan manusia itu akan mengalami kematian dan juga kapan seseorang itu akan mengalami kelahiran. Secara sederhana, qada adalah takdir Allah yang sudah pasti dan tidak bisa diubah karena itu merupakan bagian dari kehendak dan ilmu Allah yang Maha mengetahui. Paham ya? Di situ juga disebutkan seperti contohnya kapan seorang akan lahir, kapan seorang akan mati, dan juga kapan seorang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Itu qada. Selanjutnya adalah qadar. Apa qadar di situ? Ya, secara sederhana qadar adalah pelaksanaan dari qada. Qadar itu jadi pelaksanaan dari qada yang terjadi dalam kehidupan sesuai dengan ketentuan dan takdir Allah yang sudah digariskan. Yang sifatnya bisa dilihat dalam bentuk kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Meski segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, tapi manusia diberikan sesuatu untuk mengubahnya dengan cara apa? Berikhtiar dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Contoh penerapan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, apa di situ? Menghadapi kesulitan dan ujian. Jadi ketika ada seseorang atau mungkin kalian menghadapi kesulitan, mungkin kalian lagi sakit, kalian mendapat musibah, apa yang kalian lakukan? Kalian harus sabar dalam menghadapi setiap cobaan, karena cobaan itu datangnya dari Allah untuk menguji dan menaikkan derajat kalian. Tidak ada Allah itu memberikan ujian dan cobaan melebihi batas kemampuan umatnya. Yang kedua, menerima keberhasilan dengan rasa syukur. Nah, jika kamu punya cita-cita, kamu punya keinginan dan cita-cita itu terwujud, kalian wajib bersyukur dan ingat semua itu hanya atau dari kehendak Allah. Yang ketiga, berusaha dengan usaha maksimal dan tawakal. Nah, seperti yang Pak Ira bilang tadi, jika kalian ingin mendapatkan juara kelas, jangan lelah untuk belajar, jangan capek untuk berdoa, terus dicoba terus sampai kalian berhasil mendapatkan tujuan yang kalian inginkan. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kalian mampu berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, dalam menghadapi penyakit dan kesehatan. Misalkan kamu sakit demam berdarah beberapa hari, tidak boleh menyerah. Kalian harus yakin kalian harus bisa sembuh. Ya. Penerapan iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari membantu seorang untuk tetap tenang, sabar dan bersyukur serta menjalani hidup dengan penuh rasa tawakal setelah berusaha maksimal. Jadi setelah kita berusaha dan berdoa, kita menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Terus tadi ada berapa macam takdir? Dua. Yang pertama takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah bagian dari takdir Allah yang sudah pasti dan tidak dapat diubah. Dan kita sebagai umat manusia hanya dapat menerima dan menjalani takdir tersebut dengan
Sabar. Contohnya apa di situ? Tanggal kelahiran. Kapan seorang itu akan lahir? Tidak ada yang tahu. Biarpun dokter mendiagnosa nanti lahirnya tanggal ini, tapi jika Allah belum berkehendak, tidak akan seorang bayi itu akan lahir. Yang kedua, kematian. Kematian itu apakah mengenal siapa yang tua, siapa yang sakit, siapa yang muda? Tidak. Kematian itu bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, tergantung kehendak Allah. Selanjutnya, penciptaan fisik. Apa kalian berhak meminta sebelum kalian lahir? Aku pengen yang gini, pengen putih, pengen tinggi. Tidak bisa, semua sudah ditentukan oleh Allah. Dan juga rezeki yang telah diberikan Allah. Jika Allah memberikan kamu rezeki yang sekian demikian rupa, ya sudah, kalian wajib bersyukur. Dan mungkin kamu mau marah, mau menolak, mau tidak terima, itu tidak bisa. Kalian harus bersyukur atas apa yang diberikan Allah. Itu tadi tentang takdirmu. Nah, selanjutnya takdirmu Allah adalah jenis takdir yang masih bisa dirubah. Ada takdir yang bisa dirubah, namanya takdirmu Allah. Bagaimana cara merubahnya? Dengan apa? Berusaha dan berdoa. Yang pertama, panjang pendapatan rezeki. Ada yang tahu maksudnya? Seorang itu ada, misalkan dalam lingkungan kalian ada seseorang yang kaya, tapi orang itu tidak mau bekerja. Kira-kira rezekinya akan habis nggak? Habis, karena dia tidak mau berusaha lagi. Beda kalau kalian, tetangga kamu ada orang kaya, tapi dia pengusaha. Apakah dia akan selalu menjadi kaya? Iya, karena dia tetap mau berusaha. Yang selanjutnya, penyakit atau kesehatan. Kalian pernah sakit? Pernah lihat tetangga kamu yang sakit, orang tua yang sakit? Apakah dibiarkan saja? Tidak, mereka berubah. Biar apa? Sembuh. Belum tentu orang yang sakit lama itu nanti bakal misalnya meninggal. Tidak mungkin. Tidak juga seperti itu. Karena apa? Kalau orang itu mau berusaha dengan berobat, pasti akan sembuh. Yang ketiga, keberhasilan dalam studi atau karir. Ada nggak kira-kira orang itu yang diciptakan dalam keadaan kurang pintar? Tidak ada. Semua manusia itu diciptakan Allah sama. Kalian punya kemampuan masing-masing. Tergantung diri kalian mau belajar atau mau berusaha atau tidak. Paham ya? Yang selanjutnya, hikmah beriman kepada takdir. Jadi dengan kita beriman kepada takdir itu, kita akan mendapatkan sesuatu pembelajaran atau hikmah. Apa yang pertama di situ? Meningkatkan rasa sabar. Jadi kalian harus paham, setiap ujian itu datangnya dari Allah. Tidak ada ujian itu yang di atas kemampuan umatnya ya. Jadi kalian harus sabar dalam menghadapi setiap ujian Allah. Yang kedua, menguatkan rasa tawakal. Yang ketiga, mengajarkan keikhlasan. Semua itu adalah pemberian dari siapa? Allah. Jadi ketika Allah meminta kembali, kita harus ikhlas. Misalkan Mbak Riri punya sepeda baru berapa minggu, dibuat jalan-jalan, diparkir di taman. Tiba-tiba dicuri orang. Nah, itu kan sama saja kan kita kehilangan sesuatu kan. Apa kita harus menangisinya berlarut-larut? Tidak. Biarpun berat, tapi kita harus mengikhlaskan. Mungkin itu belum rezeki kita, atau mungkin nanti bakal diganti dengan yang lebih. Banyak sekali contohnya. Misalkan ada kalian misalkan punya burung kesayangan. Setiap hari kamu jemput, kamu kasih makan. Nah, tiba-tiba burung itu paginya mati. Karena apa? Kena virus flu burung misalnya. Apakah kalian juga akan menangisinya berlarut-larut? Tidak, karena burung itu yang menciptakan Allah dan suatu saat ia akan kembali kepada Allah. Begitupun juga dengan manusia. Semua yang hidup pasti akan mati. Nah, selanjutnya, memotivasi untuk berusaha dengan lebih baik. Jadi usaha itu tidak cuma usaha, kita harus dengan sungguh. Usaha itu harus dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah, dan apa? Diiringi dengan doa. Yang selanjutnya,
meningkatkan rasa syukur. Sedikit apapun yang kalian terima, asalkan itu sebuah kebaikan, kalian harus bersyukur. Apa sekecil apa contohnya? Kalian bangun tidur bisa bernafas, ya kan? Kalian bisa sekolah harus bersyukur. Banyak nggak di luar orang yang bisa sekolah? Banyak. Kalian lihat di TV, di medsos itu kan banyak anak yang sudah masih kecil sudah mencari barang bekas, ikut bapaknya, bantu orang tua. Bahkan ada yang pulang sekolah itu masih berjualan untuk membantu orang tuanya. Yang terakhir, memberikan kedamaian dan ketenangan hati. Kamu akan merasa tenang, kamu akan merasa bersyukur. Karena apa? Hidup kamu itu kamu nikmati, kamu jalani dengan apa? Dengan rasa apa? Dengan rasa syukur. Tidak perlu kalian iri atau pengen kehidupan orang lain. Sudah diatur oleh Allah. Penutup. Secara keseluruhan berarti beriman kepada takdir membantu kita untuk menjalankan kehidupan dengan lebih bijaksana, sabar, optimis. Kita belajar untuk menerima apa yang sudah ditentukan Allah. Namun tetap berusaha yang terbaik dalam setiap aspek hidup. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Indra ingin membagikan tugas LKPD. Nah, nanti kalian kerjakan biar Pak Indra tahu sejauh apa kalian paham tentang materi ini. Untuk tugasnya silakan nanti dikerjakan sendiri-sendiri untuk mengetahui seberapa kalian paham tentang materi yang sudah Pak Indra jelaskan tadi. Silakan diisi nama kalian masing-masing, kemudian dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian yang kalian tahu. Jadi nanti Pak Ibu bisa tahu di bagian apa yang kalian belum paham. Sudah selesai? Sudah. Jika sudah, sekarang dikumpulkan ke depan tugasnya. Nah, untuk selanjutnya kalian akan ada tugas kelompok. Ini jumlahnya berapa? 14. Dibagi 3 kelompok saja. Kelompok putri 1, kelompok putra, dan kelompok putri 2. Nah, nanti tugasnya kalian adalah membuat proyek dengan media labbook. Labbook itu seperti buku koleksi buku ini sederhana, nanti dihias dengan karton, kemudian diberi tulisan dengan menggunakan kertas-kertas warna, kertas origami seperti ini. Nanti materinya kalian akan diundi, ya, yang akan mendapat tentang materi apa ya, bisa mungkin hikmah, bisa mungkin jenis, atau bisa mungkin pengertian model dan roda dan selanjutnya ya. Kalian buat semenarik mungkin, sekreatif mungkin, sesenangnya kalian ya, paham? Silakan ambil undiannya, akan mendapatkan materi apa. Silakan dibaca dari kelompok P1, mendapatkan materi apa? Pengertian modal-modal. Contoh dalam kehidupan. Kelompok P1, pengertian modal dan modal dan contoh penerapannya dalam kehidupan. Kelompok putra? Jenis takdir dan contoh dalam kehidupan. Nah, jenis takdir dan contoh dalam kehidupan. Selanjutnya kelompok P2. Hikmah beriman kepada takdir. Hikmah beriman kepada takdir. Sudah paham ya? Ya. Selanjutnya silakan kalian buat proyek dengan media labbook.
Indra bagikan satu persatu. Ini kemudian ada alatnya, ada gunting, kertas karton, dan juga kertas origami. Nanti Pak lihatkan dulu. Silakan kalian buat ringkasan dalam bentuk media labbook. Pertama-tama kalian nanti buat dulu. Kalian mau buat dalam bentuk apa? Seperti bisa kalian bentuk bangun ruang, kalian bentuk mungkin bentuk hewan. Nah, terus kalian mungkin bentuk awan atau bunga, terserah ya. Nanti ketika sudah selesai itu kalian tempel-tempelkan, kemudian kalian buat skema yang bagus. Kalian beri apa? Inti-inti darinya. Misalkan kelompoknya tadi apa? Pengertian order dan order, tulis pengertian order dan order. Bawahnya dikasih lagi mungkin bentuk apa, isi penjelasannya, kemudian nanti dipresentasikan ke depan ya. Silakan kalian bentuk sesuka dengan kemauan kalian, kreativitas kalian. Nah, ini dibuat seperti ini, nanti buat ditutup, kemudian depannya kalian bikin judul, baru dalamnya kalian bentuk, kamu tempelkan ya. Silakan ini dibentuk maunya seperti apa. Ini nanti dibentuk seperti ini, ya, seperti buku, kemudian dibuka nanti ada isinya. Silakan dibentuk sesuai dengan kreativitas dan sesuka kalian. Yang penting nanti materinya tercantum lengkap di dalamnya ya. Silakan. Nanti jika sudah selesai, dilem, ditempel linia-linia ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai. Asik kan? Asik. Senang? Senang. Coba tampilkan hasilnya untuk kelompok yang pertama. Wah, lumayan bagus. Dibuka hasilnya. Nah, nanti presentasikan di depan. Untuk kelompok 2 coba lihat hasilnya. Dibuka. Bagus. Untuk yang kelompok yang ketiga, jauh seperti hewan-hewan ini bentuknya agak bagus sekali ya. Nah, untuk yang pertama maju silakan untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil diskusi dan proyeknya ke depan, silakan. Silakan dimulai. Pengertian kode-kode dan contoh penerapan dalam kehidupan. Pengertian kode. Kode adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan sejak zaman azali, sebelum segala sesuatu diciptakan. Ini mencakup segala hal yang sudah ditetapkan oleh Allah mengenai nasib dan takdir makhluknya, baik terkait kehidupan, kematian, rezeki, atau segala peristiwa yang akan terjadi. Qadar adalah pelaksanaan atau realisasi dari ketetapan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, qadar merujuk pada bagaimana takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terjadi dalam kenyataan, termasuk segala peristiwa, kejadian, atau keadaan yang dialami oleh setiap makhluknya. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mendapat kebaikan. 2. Menghadapi musibah. 3. Berusaha dan berdoa. 4. Sabar dan bersyukur. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah bagus ya kelompok 1. Jadi dalam menghadapi setiap cobaan kita harus bersabar. Dalam mendapatkan sesuatu kebahagiaan kita harus bersyukur. Selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil proyeknya. Ini. Silakan. Macam-macam takdir. Lubang dalam kehidupan.
kalian takdir mutlak, bersifat pasti dan tidak dapat berubah, ditetapkan sejak zaman azali. Takdir mu'alaf dapat dirubah dengan usaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Contoh dalam kehidupan mutlak ketika kelahiran jenis kelamin mu'alaf, rezeki, sakit, sehat, nasib seseorang. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Jadi takdir itu ada dua. Yang pertama takdir mubram, yang kedua takdir mu'alaf. Contoh takdir mubram adalah kapan seorang akan lahir, kapan seorang akan mati, dan kapan seseorang itu apa tadi? Seseorang akan terlahir dalam jenis kelamin apa. Sedangkan takdir mu'alaf adalah seseorang itu bisa mengubah keadaannya, seperti waktu dia sakit bisa berobat, sewaktu dia susah dia bisa berusaha, dan juga ketika dia ingin menjadi seorang yang pandai dia bisa belajar. Selanjutnya nomor 3, silakan Gus Irfan. Hikmah beriman kepada takdir. Hikmah iman kepada takdir. 1. Meningkatkan ketentraman dan ketenangan hati. 2. Sabar dan tawakal. 3. Meningkatkan rasa syukur. 4. Menumbuhkan usaha. 5. Menambahkan rasa kewaspadaan. Sudah. Kita beri tepuk tangan untuk nomor 3. Ini dibuatnya dengan bentuk yang lucu ya, ada ikan, ada kura-kura, ada ubur-ubur. Nah, hikmah kita beriman kepada takdir adalah yang pertama kita sabar dan tawakal. Kita juga harus selalu bersyukur. Nah, cukup bagus untuk hasilnya dari 3 kelompok ini. Kita beri aplaus untuk kita semua. Nah, selanjutnya Pak Indra akan melakukan evaluasi pembelajaran hari ini melalui aplikasi Quizzes. Silakan dikeluarkan HP-nya masing-masing. Pak Indra kirimkan linknya di grup WhatsApp kelas ya. Silakan dibuka. Tinggal klik linknya itu, kalian pencet, kalian sudah menginstal aplikasi Quizzes buat pembelajaran seperti kemarin-kemarin. Sudah? Sudah. Ada yang belum bisa masuk? Saya Kak. Coba sini. Nah, sudah semua berarti ya? Jadi kita harus memanfaatkan teknologi untuk membelajar. Asik nggak kalau kerjakan pakai HP seperti itu? Asik. Sekarang kalian kerjakan, di situ ada 20 soal, ya. Kalian kerjakan sebisa kalian, nggak usah nonton temennya. Nah, nanti biar tahu kalian itu sudah paham atau mencapai tujuan pembelajaran kalian atau belum. Nah, silahkan dikerjakan. Jangan lupa isi nama dan kelas. Nah, nanti setelah selesai kalian klik selesai, nanti akan muncul sendiri nilainya ya. Paham? Nah, silakan dikerjakan. Pak Indra kasih waktu 15 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah. Langsung muncul kan nilainya? Sudah. Coba hadapkan sini semua, HP-nya sudah selesai atau belum? Ya sudah, itu sudah. Nah, sekarang Pak Indra mau tanya, siapa yang mendapat nilai 100 angkat tangan? Tidak ada. Ada. Yang 95? Tidak ada. Oh, tidak ada. 90? Oh, banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak. Bagus. Yang mendapat 85? 1, 2, 3. 80? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti Pak Indra anggap pembelajaran kali ini berhasil ya, karena sudah mencapai melebihi KKN semua. Nah, batasnya kan tadi Pak Indra menargetkan di atas 75, ternyata banyak yang mendapat nilai 9. Tepuk tangan untuk kita semua.
Oh, semangat. Masih semangat ya. Nah, hasilnya tadi cukup bagus. Nah, sekarang Pak Indra mau bertanya dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kita dapat pahami? Yang pertama, takdir ada berapa? Apa? Nah, contoh takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah. Seperti apa? Nah, terus kelahiran. Nah, terus satunya lagi takdir apa? Muala. Takdir muala adalah takdir yang masih bisa dengan apa? Ya, dengan berdoa dan berusaha. Contohnya seperti apa? Rezeki, terus nasib seseorang, terus sakit dan sakit dan sehat. sehat. Sudah paham ya? Nah, untuk selanjutnya nanti Pak Indra mau memberikan tugas, ya. Tugasnya nanti adalah kalian menulis di buku tulis saja ya, hubungan kode dan kodar dengan kejadian yang terjadi di sekitar kalian, ya, yang terjadi di sekitar kalian. Contohnya, Pak, tetangga saya namanya Pak ini, dia mengalami sakit beberapa tahun, tapi dia selalu saja berobat dan berusaha, akhirnya dia sembuh seperti sedia. Paham? Contohnya lagi, tetangga saya namanya Pak ini, dia dulunya adalah seorang yang tidak punya, karena dia orang yang tekun, dia mau berusaha, akhirnya dia menjadi seorang yang sukses. Satu lagi contohnya, Pak, tetangga saya sudah lama sakit, tapi alhamdulillah dia kembali sembuh. Terus lagi, Pak, tetangga saya masih muda, dia sehat, dia tidak kenapa-napa, tapi pas dia berangkat kerja terjadi kecelakaan, tiba-tiba dia apa? Bisa terluka, bisa ke rumah sakit, bisa meninggal. Jadi kalian kaitkan pembelajaran hari ini dengan pemahaman bermakna yang ada di sekitar kalian. Paham ya? Nah, itu tugasnya. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Pak Indra tutup. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dimulai dari biar kita lebih semangat ya. Kita sebelum berdoa kita pakai apa? Bernyanyi dulu. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa PR-nya di rumah tetap belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.